Apa hasil dari acara Rapimnas ke-18 ini, Rakernas 18 ini? Nah, jadi yang pertama saya tentu memberikan ucapan terima kasih ya, apresiasi kepada para narasumber KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPPU yang telah hadir untuk memenuhi undangan kita sebagai narasumber. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kita sudah menelurkan beberapa rekomendasi yang mungkin akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri, DPR RI, dan pihak-pihak pejabat-pejabat negara yang terkait. Nah, hasilnya yang pertama adalah kita tetap mendorong untuk merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, kita juga mendorong dan berharap agar pemerintah menetapkan Hari Anti Korupsi Indonesia pada tanggal 20 Mei. Nah, yang ketiga, kita juga mendukung untuk melakukan revisi undang-undang tentang KPPU yang memang selama ini kita lihat belum dirubah selama 25 tahun ini. Kita akan mendorong DPR untuk melakukan revisi agar ada penguatan tentang keberadaan dan peran KPPU dalam pencegah dan pemberantas korupsi. Tapi dari KPU tadi, dari narasum tadi, apa yang mau dicapai? Apa yang sudah dicapai? Ya, kita lihat ya, dari hasil yang telah dipaparkan oleh pihak KPPU, itu membuahkan hasil cukup besar. Di antaranya, ada suatu proses hukum yang ditanganinya, yang sekarang masuk ke proses sidang, itu adalah kerugian negara yang kira-kira ada 1.650 triliun dipenjol. Ini kan luar biasa ini. Belum pernah saya lihat ada suatu lembaga yang bisa memproses terjadinya kerugian negara itu sekitar 1.650 triliun. Nah, ini harus diberikan suatu apresiasi dong kepada KPPU. Maka wajar kiranya DPR punya sikap mendukung untuk merevisi agar ada penguatan kembali tentang peran keberadaan KPU untuk mencegah dan memberantas korupsi. Terus bagaimana peran yang diberikan ke KPU mengantas korupsi soal pinjol itu? Yang seperti ya, kita berharap yang pertama kan sudah jelas ini sudah masuk proses sidang. Nah, kita minta bahwa sidang ini agar kasus ini betul-betul jelas dan tuntas persoalan hukumnya. Oke. Satu lagi Pak, untuk Bandung Barat. Bandung Barat ini dapat penghargaan. Motivasi untuk Bandung Barat gimana Pak? Ya, artinya begini, Bandung Barat ini kan kita mendapatkan memberikan suatu sertifikat apresiasi prestasi itu kan bukan hanya sebentar. Kita tuh menelitinya beberapa tahun yang lalu. Kita lihat bagaimana kinerja laki Bandung Barat ini. Yang pertama, ya memang sudah jelas punya komitmen dan eksis. Kedua, ada suatu perbuatan atau kinerja yang perlu diberikan apresiasi. Misalnya menyangkut penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh PJ Bupati misalnya. Nah, itu jadi tersangka, itu suatu prestasi. Karena itu saya mendorong terus semangat kepada KPPP, jangan hanya sebatas yang telah dilakukan ini membuahkan hasil yang baik, tapi terus semangat dan berjuang. Artinya masih banyak kasus-kasus lain, terutama yang banyak menyangkut penderitaan rakyat dan kerugian negara. Saya berikan semangat, jangan pernah putus asa, mundur sedikit dan setapak pun untuk takut melawan korupsi. Harus maju terus. Insya Allah Tuhan akan melindungi kita semua. Pemerintah juga mendukung. Ya, dan kita ya. Rakernas di Surabaya. Nah, Rakernas insya Allah sudah kita tetapkan tadi. Itu kemungkinan besar kita akan lakukan kegiatan ini di Jawa Timur, di Surabaya. Terima kasih, Pak.